Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrida Fabinaya dari kelas 11 IPS 1 absen 29 ingin melaksanakan tugas sejarah minat yaitu tentang pendudukan Jepang. Yang pertama, kedatangan Jepang di Indonesia. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur pada Februari 1942. Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Palembang dianggap strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian ke Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alamnya, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan van Staatsburg-Staatshofer dan Jenderal Hendrik Porten tidak berdaya menghadapi serangan Jepang yang terjadi secara kilat. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret. 2. Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut baik dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Namun seiring berkembangnya waktu, ternyata Jepang melakukan praktek penjajahan dan merampas hasil rakyat. Melakukan Romusa yang ternyata apa yang dilakukan Jepang sama bahkan lebih parah yang dilakukan oleh Belanda. Hingga akhirnya berbagai pertempuran terjadi melawan Jepang. Dan kemudian terjadi vacuum of power di negara kita karena Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, kemudian negara kita melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Dengan adanya gerakan 3A, awalnya bangsa Indonesia menganggap bahwa Jepang adalah bangsa yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan bahkan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun sayangnya Jepang melakukan berbagai eksploitasi terhadap bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan Romusa. Romusa adalah bentuk nyata dari tanam paksa atau penjajahan baru di dalam masa pendudukan Jepang. Dan melakukan berbagai kekejian lain, salah satunya adalah menjadikan perempuan berusia 13 sampai 25 tahun sebagai budak seks tentara Jepang yang disebut dengan Jugun Lanfu. Tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut baik hingga akhirnya rakyat Indonesia mengadakan perlawanan baik bawah tanah, pertempuran, dan melalui organisasi yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang. Pada masa awal kependudukannya, Jepang memiliki sejumlah persoalan di Indonesia yang memang harus segera diselesaikan. Yang pertama, berusaha menyapu bersih pasukan Belanda, tetapi dalam beberapa hal keahlian mereka masih dibutuhkan untuk menjaga kegiatan industri yang masih harus dipertahankan. Yang kedua, banyaknya tentara Belanda yang lebih memilih menyerah kepada Jepang karena di beberapa daerah mereka telah diserang oleh orang-orang Indonesia, sehingga camp-camp tawanan menjadi penuh dengan kondisi yang sangat buruk. Yang ketiga, menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia untuk menunjang kepentingan perang Jepang dan ambisi jangka panjang, yaitu melakukan dominasi ekonomi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, kehadiran kapal selam sekutu telah merugikan kegiatan pelayaran Jepang yang mengangkut beberapa komoditas penting. Yang terakhir, terjadinya inflasi yang tinggi akibat jumlah penggunaan mata uang yang tidak terkendali. Yang ketiga, proses menuju Indonesia merdeka. Pada bulan Juli 1944, Jepang harus kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Saipan yang terletak di wilayah Kepulauan Mariana. Kekalahan ini menimbulkan krisis di Jepang. Salah satu perwira angkatan laut bernama Laksamana Maeda Tadashi berperan aktif dalam membantu bangsa Indonesia yang memiliki pandangan yang positif terhadap nasionalisme Indonesia. Pada Oktober 1944, Laksamana Maeda mendirikan asrama Indonesia di Jakarta.
Di tempat inilah para pemimpin pemuda dilatih untuk mempelajari dan memahami sebuah negara merdeka. Organisasi Jawa, Hokokai, kemudian diizinkan untuk membentuk organisasi yang kemudian diberi nama Baisan. Pelopor tugasnya adalah menyebarkan propaganda Jepang. Tetapi kemudian Baisan Pemuda ini mulai melakukan latihan perang gerilya. Jepang terdorong untuk memberikan janji kemerdekaan tersebut karena mereka mengalami keruntuhan dominasi militer yang melangsungkan cepat, yang dimana armada Jepang yang masih tersisa disapu bersih oleh pasukan Amerika di Teluk Lele pada Oktober 1944. Pada Februari 1945, tentara PETA di Blitar, Jawa Timur menyerbu gudang persenjataan dan membunuh beberapa tentara Jepang. Itu mulai menyadari bahwa bibit-bibit revolusi telah muncul di Jawa, sehingga pemerintahan Jepang memutuskan untuk mengurangi kekangan terhadap kekuatan rakyat yang ada. Pada Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI dan menunjuk Wadioningrat sebagai ketua. BPUPKI beranggotakan sekitar 60 orang. Pada pidato yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945, beliau mengemukakan Pancasila dengan doktrin tentang 5 dasar yang menjadi falsafah resmi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, dan demokrasi. Badan ini kemudian mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama yang menghendaki Indonesia sebagai negara republik dengan presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya, situasi perang di Pasifik tampaknya semakin mengantar Jepang kepada kesalahan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. Kemudian pada 7 Agustus 1945, diumumkan keanggotaan dari PPKI dengan Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil. Kepanitiaan ini menjadwalkan pertemuan pada 19 Agustus 1945. Namun pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua jatuh di kota Nagasaki yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan keadaan politik Indonesia sebagaimana adanya, dan terjadi kekosongan pemerintahan. Pada malam hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Para pemuda memaksa kedua tokoh ini menyatakan kemerdekaan Indonesia untuk mendahului pelaksanaan janji Jepang. Namun baik Soekarno maupun Hatta tetap menolak desakan dari para pemuda. Namun akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui desakan pemuda. Lanjutnya, Ahmad Subarjo datang dan membawa pulang Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan membawa mereka ke rumah Laksamana Maeda. Dan di rumah inilah teks proklamasi disusun. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan Sang Saka Merah Putih dikibarkan serta dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian Republik Indonesia telah lahir. Sementara itu Sekutu yang menjadi pemenang hampir tidak memahami sepenuhnya tentang apa yang telah terjadi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.